Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya. Baik, perkenalkan nama saya Elmi Hidayatul Khair. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Oke, next. Pernah nggak teman-teman itu bertanya, apakah seorang muslim yang melakukan dosa besar masih dianggap beriman? Ataukah ia sudah menjadi kafir? Nah, dari pertanyaan ini telah menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama sejak masa awal perkembangan Islam. Jadi, dari perdebatan tersebut lahirlah berbagai aliran teologi Islam klasik seperti Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas perbandingan pandangan mereka mengenai pelaku dosa besar, konsep iman, konsep kufur, serta perbedaan pokok antar aliran. Yuk, simak sampai selesai ya teman-teman. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama yaitu latar belakang munculnya perbedaan. Nah, sebelum membahas perbedaannya, kita perlu mengetahui dulu mengapa aliran ini muncul. Jadi, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam ini mengalami berbagai persoalan politik, terutama pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Jadi konflik tersebut akhirnya berkembang menjadi perdebatan mengenai akidah dan melahirkan berbagai aliran teologi. Nah, perdebatan terbesar saat itu adalah mengenai status orang muslim yang melakukan dosa besar. Apakah ia masih beriman, menjadi kafir, atau memiliki status lain? Dari sinilah lahir berbagai pendapat yang berbeda. Oke, lanjut dari pandangan tentang pelaku dosa besar ya teman-teman. Mari kita mulai dari yang pertama yaitu Khawarij. Jadi menurut Khawarij ini, seseorang yang melakukan dosa besar seperti membunuh, berzina, atau korupsi telah keluar dari Islam dan menjadi kafir. Nah, mereka itu beranggapan bahwa iman harus dibuktikan dengan amal. Jika amalnya rusak karena dosa besar, maka imannya juga hilang. Nah, pandangan ini tergolong sangat keras karena apa? Karena mudah mengkafirkan sesama muslim. Begitu, teman-teman. Lanjut kita ke Murji'ah. Berbeda dengan Hawaris tadi, Murji'ah ini justru berpendapat bahwa pelaku dosa besar tetap seorang mukmin dan mereka menyerahkan penilaian akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Nah, menurut mereka si Murji'ah ini selama seseorang masih memiliki iman kepada Allah dan Rasulnya, maka ia tetap termasuk orang yang beriman meskipun melakukan dosa besar. Oke, lanjut ke Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah ini mengambil jalan tengah. Jadi mereka itu mengatakan bahwa pelaku dosa besar tidak bisa disebut mukmin, tetapi juga tidak kafir. Jadi posisi ini dikenal dengan istilah manzilah bainal manzilatain, yaitu berada di antara dua kedudukan. Namun, apabila meninggal dunia tanpa bertobat, orang tersebut menurut Mu'tazilah akan kekal di neraka. Wah, ngeri sekali bukan? Oke, lanjut kita ke ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah memiliki pandangan yang lebih moderat. Menurut mereka, jadi pelaku dosa besar itu tetap seorang mukmin, tetapi imannya berkurang dan ia disebut sebagai orang fasik. Jika ia bertobat, Allah dapat mengampuni dosanya. Nah, sekarang kita masuk ke konsep iman. Menurut Hawarid ini, iman terdiri dari keyakinan dan amal. Jika seseorang melakukan dosa besar, maka imannya akan hilang. Sedangkan Murji'ah berpendapat bahwa iman cukup berupa keyakinan dalam hati dan pengakuan dengan lisan. Sedangkan amal tidak menentukan apakah seorang masih beriman atau tidak. Nah, sementara Mu'tazilah menjelaskan bahwa iman terdiri dari keyakinan, ucapan, dan amal. Karena itu, pelaku dosa besar itu tidak lagi layak disebut mukmin. Adapun ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa iman adalah keyakinan dalam hati diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal. Nah, iman dapat bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Tetapi tidak langsung hilang hanya karena melakukan dosa besar. Seperti itu. Kita lanjut ke konsep kufur. Nah, perbedaan berikutnya adalah mengenai konsep kufur. Bagi Hawaris, pelaku dosa besar itu telah menjadi kafir. Sedangkan Murji'ah hanya menganggap kafir orang-orang yang benar-benar mengingkari Allah dan Rasulnya.
Nah, menurut Mu'tazilah ini pelaku dosa besar tidak disebut kafir di dunia, tetapi jika meninggal tanpa tobat, maka akan mendapatkan hukuman kekal di akhirat nanti. Nah, sementara Ahlussunnah wal Jamaah membedakan antara kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam dan kufur kecil yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Nah, perbedaan antara aliran yang jika disimpulkan, maka perbedaannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Khawarij. Khawarij memiliki pemahaman yang paling keras karena apa? Karena mudah mengkafirkan pelaku dosa besar. Yang kedua Murji'ah. Murji'ah memiliki pandangan yang paling longgar karena lebih menekankan keimanan daripada amal. Yang ketiga Mu'tazilah. Mu'tazilah mencoba mengambil jalan tengah melalui konsep manzilah bainal manzilatain. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah memilih sikap yang seimbang. Mereka tidak mudah mengkafirkan sesama muslim, tetapi juga tidak menganggap dosa besar sebagai sesuatu yang ringan. Nah, pelaku dosa besar tetap wajib bertobat dan memperbaiki diri. Oke. Dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan teologi Islam klasik itu muncul karena perbedaan cara memahami Al-Quran dan hadis. Nah, terutama mengenai hubungan antara iman dan amal. Khawarij ini menganggap pelaku dosa besar sebagai kafir, Murji'ah tetap menganggapnya mukmin, Mu'tazilah menempatkannya di antara mukmin dan kafir. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat bahwa pelaku dosa besar masih mukmin, tetapi imannya berkurang dan disebut fasik hingga bertobat. Perbedaan ini mengajarkan kepada kita pentingnya bersikap kebijaksanaan dalam memahami ajaran agama, tidak mudah menghakimi orang lain, serta selalu berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang sedang belajar ilmu kalam atau teologi Islam. Baik, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.